Mu'tazilah ini sempat berkuasa lebih kurang 2 abad. Mu'tazilah ini dia kalau kita sebut sekarang orang yang berfikir memahami agama secara liberal. Sehingga liberal yang sekarang muncul itu namanya neo-Mu'tazilah. Kenapa? Nalar ini menjadi patokan dalam menerjemahkan agama. Benar dan tidaknya dalam memahami teks itu di sini, nalar. Orang liberal kan begitu. Sehingga bisa saja nanti misalnya dalam Islam tak ada jihad. Kenapa? Agama ini mengajarkan kasih sayang. Dalam Islam bisa saja nanti pemimpin perempuan dan segala macam. Berbagai pendapat yang Bapak Ibu sudah familiar dengan yang aneh-aneh. Maka Mu'tazilah muncul 2 abad dia menguasai. Di masa itu Mu'tazilah ini berusaha menguasai khalifah, pengaruh khalifah. Sehingga ada 3 khalifah, Al-Mutawakkil, Al-Wathiq, Al-Ma'mun. 3 khalifah itu memenjarakan Imam Ahmad karena tak sejalan yang diyakini Imam Ahmad dengan Mu'tazilah. Waktu itu masalah tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan. Imam Ahmad mengatakan bukan makhluk. Mu'tazilah mengatakan makhluk. Lalu Imam Ahmad dipenjara, Mu'tazilah besar. Maka di masa Mu'tazilah inilah lahir seorang imam yang hari ini kita sebut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang beliau ini kalau kita lanjutkan nasab ke atas, ini buyutnya ke atas sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Imam Abu Hasan ini lahir 260. Meninggal menurut rata-rata para ahli sejarah 324 Hijriah. Sebagian menyebut ada tahun yang berbeda dari ini, tapi ini yang paling mayoritas menyebut. Beliau ayahnya seorang Sunni, sehingga dari kecil pendidikannya Sunni. Tapi ketika usianya 10 tahun, kurang dari 10 tahun ayahnya meninggal. Tapi ayahnya pesan, kalau nanti saya sudah meninggal ke kawan dan keluarga ayahnya tadi, ini tolong dibesarkan dengan pendidikan Sunni. Sebab di zaman itu Mu'tazilah yang menguasai. Para ulama Sunni itu tak terlalu banyak berani bersuara. Kenapa? Dikungkung oleh penguasa yang dikuasai oleh Mu'tazilah. Sehingga kalau ada yang berbeda dengan Mu'tazilah waktu itu seperti Imam Ahmad, penjara tantangannya. Maka tak banyak yang berani menampakkan kita Sunni. Sehingga dipesankan ayahnya, pendidikannya Sunni. Maka ketika beliau, ayahnya meninggal, dilanjutkan oleh sahabatnya, tapi usia dia 10 tahun, ibunya menikah. Ibunya kan janda tuh, ayahnya meninggal kan? Menikah. Menikah ayahnya dengan siapa? Ayahnya menikah dengan seorang yang bernama Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai inilah yang menjadi pentolan Mu'tazilah. Sehingga beliau sampai usia 40 tahun itu hidup dengan Ali Al-Jubai ini. 30 tahun dalam pendidikan Mu'tazilah. Cuma dasarnya ini Sunni. Maka sebelum dia masuk Mu'tazilah itu sudah hafal Quran, sudah hafal hadis yang menjadi rujukan dari Kutubus Sittah dan seterusnya. Di sini baru masuk Mu'tazilah. Karena beliau dibesarkan oleh ulama besar di zaman itu dan masuk sekte Mu'tazilah, dia sangat menguasai tentang Mu'tazilah. Kalau ada seminar internasional, seminar nasional, dia utusan. Karena beliau ini bicara hebat, menulis juga hebat. Artinya dia punya kemampuan menulis tajam, bicara juga seorang orator. Khutbah beliau yang hebat, berdebat beliau yang hebat, kemudian menulis dia yang hebat. Sehingga sering ayahnya ini mewakilkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga menguasai betul dia tentang Mu'tazilah itu. Maka di usianya 40 tahun, saat itu Ramadan,
semakin risau dia. Ini akidah yang saya yakini benar atau tidak. Rasa-rasanya ada yang janggal. Kenapa? Sebab akidah yang saya yakini ini ada hal-hal yang menurut saya orang meyakini, saya tak meyakini. Contoh, di akhirat nanti kita bisa melihat Allah, orang yang masuk surga. Mu'tazilah tak meyakini. Kenapa? Bagi Mu'tazilah, kalau kita lihat Allah, berarti Allah punya ukuran volume fisik. Allah berada pada satu tempat tertentu. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak berada di satu tempat manapun. Dia tak punya ukuran fisik apapun. Mu'tazilah sepakat dengan Ahlus Sunnah begitu. Maka bagi dia, kalau seandainya Allah bisa dilihat, berarti dia punya ukuran tertentu dan berada di satu tempat tertentu. Berarti kita akan tajsim nanti. Maka dia tak terima. Sehingga ayat Al-Quran, wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di akhirat nanti orang beriman, dia akan muncul dengan wajah berseri-seri. Dia akan melihat kepada Tuhannya. Kalimat nazirah, melihat itu dipahami mereka menunggu Allah memberikan rahmat yang besar kepada mereka. Jadi ayat Quran tadi tidak diartikan melihat. Kenapa? Karena kalau melihat, Allah nanti punya fisik, punya posisi. Itulah sebabnya Mu'tazilah itu dia kuat di segi penalaran, meskipun nanti nas bisa dialihkan pemahaman mengikut keinginan nalar. Disitulah kemudian Mu'tazilah hari ini disebut dengan liberal, dan dia liberal sekarang disebut dengan neo-Mu'tazilah. Paham sedikit ya? Agak nyambung ya? Lalu ketika ada kejadian, ada orang sudah tua meninggal taat. Ada lagi orang meninggal tua tapi maksiat. Kemudian ada anak-anak belum balik. Ditanya, mereka ini meninggal nanti setelah itu kemana? Masuk surga atau neraka? Kata Ali Al-Jubai, orang yang tuanya meninggal taat masuk surga. Yang tuanya meninggal maksiat masuk neraka. Yang anak kecil tadi, dia tak masuk surga, tak masuk neraka. Disitulah muncul keyakinan Mu'tazilah yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ada namanya di akhirat nanti manzilah baina manzilataini. Ada satu tempat di antara dua tempat, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Sementara Ahlus Sunnah meyakini orang ini kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Dia tidak. Kenapa anak ini tidak masuk surga? Belum ada amal. Kenapa anak ini tak masuk neraka? Dia belum balik. Dan Mu'tazilah ini punya pemikiran fi'lus salah wal aslah. Bahwa Allah itu berbuat cuma yang baik dan yang terbaik saja. Tak ada berbuat yang buruk. Kalau Allah masukkan orang ke neraka, berarti nanti Allah berbuat yang buruk. Allah nanti menzalimi orang. Itu pemikiran Mu'tazilah. Sehingga Mu'tazilah ini berpikiran Allah itu selalu adil. Maka perbuatan Allah cuma yang baik dan yang tak baik. Sehingga nanti dalam masalah qadar kita juga akan berbeda dengan mereka. Bahwa perbuatan baik dan tak baik semuanya ciptaan Allah. Mu'tazilah tidak. Allah hanya membuat yang baik dan yang terbaik saja. Yang buruk tidak. Maka kemudian kata Abu Hasan, bagaimana kalau orang yang meninggal tua masuk neraka, dia protes, ya Allah, kenapa engkau biarkan aku tua, aku maksiat, lalu aku masuk neraka? Kenapa tak biarkan saja aku mati waktu kecil? Di situ dia mulai bingung. Sebab kalau dia jawab, yang kecil juga akan protes. Ya Allah, kenapa engkau matikan aku waktu kecil? Kok tak dibiarkan aku hidup besar sehingga aku masuk surga? Paham ya? Nanti ketiganya akan bertanya nanti itu. Sehingga tak putus di situ. Semakin buat dia ragu. Ini akidah ini benar atau tidak? Karena sudah mulai iskal begitu. Di bulan Ramadan, satu Ramadan itu beliau di usia 40 tadi, 3 kali mimpi Rasulullah. Yang biasanya di malam 27 Ramadan, orang-orang waktu itu berkumpul di Masjid Umawi.
Dan mereka menghidupkan malam Ramadan itu sampai subuh dengan Quran, dengan zikir yang dipimpin oleh ulama. Tapi di malam itu beliau tidur. Tak ini beliau, apa namanya? Tak kuat beliau menahan kantuk, tertidur. Tidur itulah mendatangkan mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mimpi itu Rasulullah katakan, "Tolong oleh engkau sunnahku." Dia heran. Kok tolong sunnah? Berarti selama ini belum lagi menolong sunnah Rasul. Sampai 3 kali berturut-turut beliau itu bermimpi hal yang kata Rasul, tolong sunnahku. Maka pada akhirnya setelah dia merasa tidak puas dengan keyakinan itu, lalu datang mimpi Rasul 3 kali, dia tinggalkan Basrah. Berat kita, tinggalkan Pekanbaru, pergi ke Palas, pergi ke pinggir yang orang tak banyak di situ. Sebab kalau masih banyak orang banyak, masih jumpa orang banyak, orang ini fansnya kita. Kita masih akan terpengaruh oleh fans kita. Kami pikir kalau saya berubah nanti mereka nggak ikut saya lagi. Kan begitu psikologisnya orang yang punya fans, orang yang punya pengikut. Dia tinggalkan untuk dia coba kritisi setiap keyakinan selama ini. Maka disitulah dia kemudian merasa ada beberapa keyakinan ini tak cocok, ini tak benar. Dikajinya ayat Al-Quran, dikajinya hadis Nabi SAW, tak cocok kata dia. Karena tak cocok itu, dia tulis beberapa risalah. Risalah itu kalau di Arab sebut dengan buku-buku kecil. Anggap ini kan buku kecil nih, buku saku kecil-kecil dari ini, itu risalah kalau Arab nyebutnya. Maka ketika ditulisnya itu, dia datang Masjid Umawi, dia naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar, dia berkhutbah. Dia sampaikan bahwa saya ini seperti yang kalian kenal dahulu. Siapa yang kenal aku, dia akan tahu bagaimana aku. Kalau ada yang tak kenal aku akan perkenalkan diri, kata dia. Maka saat itu dia buka jubah dia. Pernah tengok jubah kayak jubah habaib itu? Yang tak berkancing. Di dalamnya pakai jubah berkancing, di luarnya ada satu lapis tak berkancing. Nah itu khas orang Arab gitu. Dibuka jubah itu, dilemparnya. Saya tanggalkan keyakinan saya selama ini bahwa saya berkata kita tak dapat melihat Allah di akhirat, tak mendapat syafaat Nabi Muhammad. Kemudian kita ada manzilatain. Disebutkan. Saya taubat di semua akidah itu, dan saya hari ini tak lagi memegang akidah itu. Seperti saya melepaskan baju ini. Lalu diserahkan beberapa buku yang ditulisnya tentang bantahan dia terhadap akidah yang selama ini dianggap sesat. Sehingga sejak saat itu, dia kemudian sejak usianya 40, dia berjuang, dia menulis buku, dia menantang orang-orang Mu'tazilah untuk berdebat. Dan orang-orang Mu'tazilah, karena dulunya adalah dia juga Mu'tazilah, maka dia sangat paham tentang Mu'tazilah. Sehingga dia paham mau menghantam dari mana, titik lemahnya di mana. Sebab orang dalam yang menghantam ke dalam. Samalah dengan orang orientalis, dia berusaha belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Ini orang bukan orientalis, memang dia secara kudrat Allah diatur hidup dalam suasana ilmiah Mu'tazilah. Sehingga ketika dia taubat, dia sangat paham betul dia taubat dari mana, apa kelemahannya, bagaimana menghantamnya, bagaimana untuk mematahkannya. Sehingga tak ada orang berdebat kecuali kalah oleh dia. Bahkan dia mendatangi para pemuka, para tokoh agama, tokoh bangsa untuk dia debati. Kawan-kawannya protes, kenapa engkau datang kepada para tokoh-tokoh itu, orang-orang kaya, orang-orang pemimpin, pejabat segala macam itu? Apa kata dia? Saya kalau tak datangi, mereka tak datang. Kalau tak saya datangi, saya tak bisa debat dengan dia. Dia tak akan pernah datang majlis saya. Maka saya datang, kata dia. Dia debati. Kalah. Rata-rata orang-orang itu oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu para ulama yang melihat perkembangan mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan perjuangan beliau menyebut
mazhab beliau atau akidah yang beliau yakini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dulu nggak ada istilah itu. Istilah itu muncul karena di tengah banyaknya kelompok bid'ah tadi. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Asyawiyah, ada Mu'tazilah, ada Karramiyah. Di tengah semua kekeruhan itu muncul satu yang jernih. Yang jernih ini kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya nggak ada istilah itu. Karena untuk membedakan ini kelompok yang banyak ini semuanya tak bisa diikut. Yang bisa diikut satu ini. Maka disebut dengan Ahlus Sunnah. Ahlu adalah kelompok umat, As-Sunnah pengikut sunnah Nabi, wal Jamaah sahabat yang mengikut sunnah Nabi. Sehingga ringkasnya akidah Imam Abu Hasan ini dianggap akidah yang mengikut Nabi dan sahabat Nabi. Yang waktu itu orang sudah bingung, yang mana ni mau diikut? Sebab yang berkembang cuma yang bid'ah saja. Yang ahlu sunnah tak bisa berkembang, dikungkung oleh pemerintah. Sama lah kayak kita buat pengajian di masjid ni, kamu kalau nak Mu'tazilah jangan buka pengajian Masjid Nurul Fajar. Contoh begitu. Jadi semua masjid-masjid, semua majlis ilmu itu mereka tidak boleh mengembangkan kecuali Mu'tazilah. Tapi begitu Imam Abu Hasan muncul dan dia debati banyak orang, mulailah orang-orang Mu'tazilah ketika itu berkurang kekuatannya, yang akhirnya Imam Abu Hasan ini mulai banyak pengikut. Karena banyak pengikut dia makin kuat, sehingga Imam Abu Hasan menjadi ikutan. Maka kemudian saya ringkas, para ulama setelah beliau memberikan beberapa penilaian. Di antaranya seperti ulama mazhab Maliki, Imam Abu Bakar As-Sayrafi. Maaf, ini Hanafi. Apa kata beliau? Kanatil Mu'tazilah qad rafa'u ru'usahum hatta nash'al Ash'ari fahajjazahum fi aqma'is samasim. Dulu orang Mu'tazilah itu hebat, berkuasa, sehingga semua yang lain tenggelam oleh Mu'tazilah. Tapi begitu muncul Abu Hasan al-Ash'ari, dia bantah Mu'tazilah, dia patahkan Mu'tazilah, sehingga Mu'tazilah itu jatuh sejatuh-jatuhnya oleh Abu Hasan al-Ash'ari. Jadi Bapak Ibu, khilafah Islam ini dari dulu itu terjadi naik turun. Ada yang Ahlus Sunnah menguasai, ada Mu'tazilah, ada Syiah, kemudian ada Ahlus Sunnah, dan dia berganti-ganti terus. Sehingga siapa yang menguasai penguasa, begitulah cara agama. Begitu juga cara ibadah di Makkah, yang menjadi tempat kita haji dan rujukan kalau seandainya orang-orang pergi mencari agama. Sehingga kalau Mu'tazilah yang menguasai corak ibadah di Masjidil Haram, cara Mu'tazilah. Kalau nanti Syiah menguasai, maka cara Syiah. Kalau sekarang menguasai bukan Ahlus Sunnah, maka bukan cara Ahlus Sunnah yang berkembang. Sehingga Makkah, Madinah, dia menjadi rujukan bukan karena dia kota Makkah, bukan kota Madinah, tapi ketika dia mengamalkan sunnahnya. Maka ketika dia dipimpin Mu'tazilah, dia tak menjadi rujukan umat Islam keseluruhan. Kenapa? Dia melakukan akidah-akidah bid'ah yang terlarang dalam agama.